Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kuntari Setiawati, SPDSD dari SD Negeri 1 Lajar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Langkah yang sekolah merupakan institusi yang membutuhkan dan juga dengan suasana yang nyaman dan aman untuk menumbuhkan tidak dipilih masih banyak sekolah yang menerapkan peraturan yang memaksa untuk tujuan aksi nyata. 1. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Menciptakan suasana kelas serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. 3. Membiasakan murid menerapkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila melalui budaya positif. Tolak ukur. 1. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas tanpa adanya suatu paksaan secara berkelanjutan. 2. Terciptanya lingkungan kelas atau sekolah merasa aman dan nyaman. 3. Murid terbiasa mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila di sekolah. Ini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang program budaya positif yang akan dilakukan. 2. Disosialisasikan kepada warga sekolah yang kepala sekolah, karyawan atau karyawan tentang budaya positif yang akan dilaksanakan sekolah. 3. Berkolaborasi dengan sekolah tentang pelaksanaan budaya positif. 3. Memfasilitasi membuat keyakinan kelas dan menjaga kelas. 5. Menumbuhkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila melalui budaya positif. Dukungan yang diberikan. Yang pertama, dukungan yang diberikan dari kepala sekolah dengan karyawan atau karyawati orang tua. 2. Sarana dan prasarana yang pelaksanaan budaya positif. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Berikut adalah sosialisasi dan penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Lajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lajar, Bapak Rianto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SD Negeri 1 Lajar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Lajar. Mengawali serangkaian acara menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Untari Susi Ekowati SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lajar kepada Bapak Rianto SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif.
itu nanti diharapkan Bapak Ibu guru nantinya ke depannya itu bisa ikut untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti dari sosialisasi budaya positif dari Ibu Kuntari Setiawati SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kepada Ibu Kuntari Setiawati SPD SD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lajer, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Lajer dan SD Negeri 2 Lajer. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan yaitu sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Kuntari Setiawati SPD SD dari SD Negeri 1 Lajer, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua telah menyediakan waktu menghadiri sosialisasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas yang harus saya penuhi sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu guru hebat, nah sebelum masuk ke materi tentang sosialisasi budaya positif, silahkan Bapak Ibu mengerjakan pretest. Nanti juga ada post-test untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu setelah menyerap materi yang saya sampaikan ini. Gimana Bapak Ibu, sudah selesai? Kalau sudah selesai, monggo silakan dikumpulkan di depan. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, tadi Bapak Ibu sudah selesai mengajar, pasti pikirannya masih kemana-mana. Nah, biar Bapak Ibu fokus pada materi yang akan saya sampaikan, coba Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, saya punya gambar. Silahkan Bapak Ibu menebak kira-kira kata yang tersusun dari gambar saya ini apa? Pasukan berkuda. Iya, coba. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada yang berbeda? Oh tidak, oke. Coba kita lihat jawabannya apakah benar. Ternyata Bu Selfie yang paling fokus di antara Bapak Ibu semua. Ya, sampai kalau Bapak Ibu kita lanjutkan tebak gambar yang kedua biar Bapak Ibu tadi yang masih capek mengajar pikirannya bisa fokus pada sosialisasi hari ini. Oke. Bu, siap Bu Lim ya? Oke. Monggo Bu Lim. Pembuluh darah rusak. Ya, terima kasih. Pembuluh darah rusak. Pembunuh. Iya, ternyata. Ya, masih ada satu lagi untuk
saya pada siang hari ini. Satu lagi nih Bapak Ibu. Iya, silakan Bu Selvi. Briefing pagi. Mungkin ada yang mau jawaban lagi Bapak Ibu? Tidak. Oke, kita lihat jawaban dari Bu Selvi. Briefing pagi. Poin 2 plus Bu Selvi. Sudah fokus di Bapak Ibu pikirannya ke sini ya. Jadi sudah meninggalkan tadi yang ada di layar 2 dan datang ke sini berarti sudah fokus. Nah, sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, nanti biar kita itu tidak jenuh, nanti kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawab pagi, pagi, pagi. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Karena ini berhubung sudah siang, bukan semangat pagi lagi. Berarti semangatnya kita ganti semangat siang. Nanti kalau saya bilang semangat siang, Bapak Ibu silahkan jawab alhamdulillah luar biasa tambah membara. Oke? Nanti kalau ada semangat siang, berarti jawabannya tadi apa? Alhamdulillah luar biasa tambah membara. Kita coba ya. Semangat siang. Alhamdulillah luar biasa tambah membara. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Coba kita sudah fokus pada materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan kanan Bapak Ibu semua. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu semua. Pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang berharga, kira-kira Bapak ini memegangnya erat sekali atau biasa? Iya, erat sekali. Nah, teman Bapak Ibu berusaha untuk mencoba membukanya. Nah, kira-kira siapa yang dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Iya, siapa? Diri kita sendiri. Tidak ada orang lain walaupun sudah memberikan iming-iming hadiah. Kalau ini sangat berharga bagi kita, kita tidak akan melepaskannya. Nah, ini yang akan kita tanamkan perubahan paradigma pada diri kita dan pada anak didik kita. Menurut teori Dr. William Glasser dalam teori kontrol, kemudian meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu tidak dapat mengontrol anak didik untuk berbuat sesuatu kalau anak didik kita itu tidak mau mengerjakan. Kalau murid itu tidak mau mengerjakan, sekuat apapun kita itu dia tidak akan mau mengerjakannya. Mungkin mau mengerjakan tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Ilusi kontrol yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol agar mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu dan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ketika kita memberikan penguatan positif kepada anak didik kita akan mengikuti kita, tapi itu terbatas Bapak Ibu. Ketika jangka waktu yang lama, anak-anak ini akan suatu saat akan berontak, akan menolak karena dia hanya dapat masukan positif dari gurunya. Kita lanjutkan pada ilusi yang ketiga. Ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini adalah menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi bahwa kritik itu bukan solusi, ya. Kemudian ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk berbuat hal-hal tertentu. Begitu
contoh real itu biasanya di kelas 1. Kalau tidak mau ya sulit sekali. Ya. Ini adalah ilusi kontrol ada. Nah, bagaimana seseorang daripada stimulus tadi dapat berubah? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Stimulus responnya bahwa realita kebutuhan kita itu sama, padahal teori kontrolnya tidak. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha, pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak apapun yang mereka lakukan pasti punya tujuan. Saya melakukan ini pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya. Pada teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama tadi, bahwa seolah-olah kita bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya kita tidak bisa. Siapa yang mengontrolnya? Murid itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika memberikan rujukan kepada murid, kita tidak berhasil. Pernahkah Bapak Ibu memaksa, ayo dan digarap? Pernah tidak? Nah, padahal teori kontrol sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini nanti yang akan kita pakai. Yang ini, model berpikir menang-menang. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang kita bayang di benak Bapak Ibu semua? Tepat waktu. Oke, Pak Sukun menjawab tepat waktu. Oke, bisa. Menaati peraturan, ya boleh. Mungkin ada yang lain? Maklumin disiplin. Wah, apa itu biasanya? Peraturan, iya, peraturan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan orang ini menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin biasanya dihubungkan dengan hukuman. Nek gak disiplin tak hukum, biasanya seperti itu. Padahal sesungguhnya sangat berbeda Bapak Ibu, karena disiplin positif itu sebenarnya tidak perlu memberikan hukuman. Nah, itu adalah justru salah satu alternatif terakhir atau bahkan bisa dihilangi. Jangan memberikan hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk menerapkan disiplin positif pada anak didik kita? Nah, pasti Bapak Ibu yang mengajar di kelas 1 dan kelas 4 sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak
Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada IPO, Preparedness Program, ini adalah sikap murid, ada nilai kebajikan, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nanti yang bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan yang akan dipakai. Jadi tidak semuanya harus dipakai. Ada beberapa yang bisa Bapak Ibu tekankan. Nah, apa tujuan mulia dari disiplin positif untuk anak didik kita, Bapak Ibu? Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar anak didik kita itu menjadi murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bapak Ibu masih semangat? Oke. Semangat ya? Alhamdulillah, luar biasa, bangga membara. Iya. Nah, ini ada pertanyaan kembali Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah tidak memberikan mungkin hukuman atau hadiah? Oh, sering. Coba, menurut Bapak Ibu kita lihat dulu pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah dengan memberikan hukuman kepada murid yang melakukan hal negatif atau kesalahan dapat meningkatkan kedisiplinan murid? Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Kalau setuju silahkan berikan alasannya. Kalau tidak setuju alasannya apa? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya pada link Padlet ini. Nanti saya share di grup SD Negeri 1 Lajar, yang di SD Negeri 2 Lajar. Nanti saya share. Mbak Ida bisa minta tolong? Di-share? Oh, sudah. Silakan Bapak Ibu pertama tuliskan nama dan instansi SD-nya. Oke, terima kasih. Ini sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang masuk di paket saya. Ada Bu Dewi, ada Bu Novi, ada Bu Utari, Bu Melita, dan Pak Syukur. Oke, kita lihat yang pertama. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu, silakan yang belum berhasil silakan coba mengirim Padlet di yang link yang sudah saya share tadi. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah dengan memberikan hadiah ataupun reward kepada anak didik kita dapat meningkatkan semangat murid dalam belajar? Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan di link Padlet yang kedua. Ini ada jawaban dari Bu Novi, tapi lupa beri nama. Bu Novi memberikan pendapat yang sangat setuju karena dengan memberikan reward kepada siswa akan memotivasi siswa untuk terus belajar dan semangat mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Ada satu lagi dari Bu Utari. Karena terganal sinyalnya jawabannya mandek di tengah jalan. Monggo silakan Bu. Tidak setuju. Saya tidak setuju. Oke. Alasannya apa Bu? Dengan alasan biasanya anak kalau diberi hadiah nanti rajin belajarnya kalau mendapat hadiah. Setelah mendapat hadiah dia merasa paling kayak hadiah aku gak bisa naung. Jadi bermanfaat. Iya, biasanya anak kalau diberi hadiah merasa mampu. Setelah itu dia merasa saya udah bisa kok. Terus nanti muncul lagi ketika siapa yang bisa nanti mendapat hadiah, dapat belajar lagi. Kalau tidak ada reward dan hadiah itu, dia merasa nggak ada penghargaan. Biarpun belajar, kalau nggak ada penghargaan, dia merasa nggak ada penghargaan. Iya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Oke, ini ada Bapak Kepala Sekolah yang mau memberikan pendapatnya. Monggo Bapak.
yang menyebutkan atau mendatangi dari Ibu Kuntari dan Pak Syukur. Kalau saya itu sangat setuju, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan memberikan suatu reward itu nanti anak-anak itu akan lebih giat untuk belajar lagi. Karena apa? Kalau dengan alasan nanti kalau tidak diberi reward itu tidak belajar, itu saya kira tidak. Karena kita memberikan hadiah itu bukan berupa barang juga bisa. Misalnya juga bisa barang itu juga bisa. Kita juga memberikan suatu nilai penghargaan itu akan lebih baik. Karena apa? Karena anak yang bisa atau yang misalnya bisa menjawab tadi itu diberi penghargaan, itu dia akan merasa senang. Kemudian yang lain tentu akan punya semangat untuk bisa seperti yang lain, mungkin bisa dengan cara pujian dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, saya kira itu Bu dapat dasarkan. Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan lagi ya. Semangat siang. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Bapak Ibu yang guru hebat, ini ada penelitian Gordon dalam bukunya Restructuring School Disiplin, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah dasar kenapa manusia itu bisa berbuat. Ini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses dari ketiga tadi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini masih asing ya, karena saya juga mendapatkan ilmu restitusi ini juga dari guru penggerak itu, karena dulu saya juga belum pernah mendengar restitusi ini. Ketika saya mengikuti guru penggerak, saya baru mendapatkan ilmu dari restitusi ini. Yang pertama ada identitas gagal, yaitu hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian hukuman memberikan tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita memberikan hukuman, ini akan memberikan jangka panjang, Bapak Ibu. Ketika saya dulu ke sekolah SD, saya dapat hukuman, saya itu masih teringat sampai sekarang. Atau saya mungkin pernah mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu, saya juga masih teringat. Terutama yang hukuman ini akan berjangka panjang pada anak didik kita. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi, ini adalah tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada restitusi, ini adalah menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Bapak Ibu, dari pemaparan tadi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira beda atau sama, Bapak Ibu? Beda jauh sekali ya. Iya. Kira-kira Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan ini menerapkan yang mana? Hukuman. Hukuman. Bapak Ibu menerapkan yang mana? Restitusi. Nah, coba Bapak Ibu, nanti restitusi akan kita jelaskan lagi ke belakang. Kita 2 saja ini, yang hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Kali ini tidak usah menggunakan Padlet, Bapak Ibu, karena Padletnya sinyalnya agak bermasalah. Jadi kali ini kita langsung saja. Ada
hukuman, tindakan guru yang pertama ini adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena anak ini terlambat. Kau nulis 100, saya tidak akan terlambat. Nek nulis peng 100 karena dia terlambat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Berarti Bapak Ibu sudah bisa memberikan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman tadi berarti siapa yang membuat? Iya, guru. Jadi hanya guru saja. Gawe dhewe ditempel dhewe. Ayo dilaksanakan sing apa semua? Murid ya. Nah, tetapi kalau konsekuensi bedanya tadi adalah dua arah. Jadi ada yang ada anak dan juga guru. Nah, coba Bapak Ibu untuk menambah pemahaman Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu guru amati tindakan guru ini. Menurut Bapak Ibu tindakan yang pertama mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Kira-kira ini masuknya yang mana Bapak Ibu? Nah, hukuman tadi, hukuman itu berbentuk fisik, menyakitkan. Bagus sekali. Kita lanjutkan pada yang keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa Bapak Ibu? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah komen semua pada materi yang sudah saya sampaikan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Terima kasih Bu Lin. Nah, tadi berjemur di lapangan basket pukul 12 pas jam panas-panasnya anak disuruh karena mengobrol jam pelajaran. Ayo keluar, sana berdiri di lapangan basket karena kamu ngobrol dengan temanmu. Kita tuju dengan Bapak Ibu yang ini. Iya, hukuman. Selanjutnya mungkin mau dibacakan Bu Guru kelas 1? Silakan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna. Oke, Bapak Ibu sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, menurut Alfikon bahwa penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi proses pembelajaran pada anak didik itulah yang dimaksud penghargaan. Jadi bukan dari reward ataupun hukuman. Nah, menurut Alfikon ini penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum. Yang pertama adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak didik ini adalah bersifat tidak efektif. Anak didik ini merasa mereka melakukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi penghargaan itu tidak akan efektif kepada anak didik kita. Yang kedua ini adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nanti ketika kita melakukan pujian yang berlebihan kepada anak didik kita, pasti nanti ada anak didik yang akan merasa iri. Ah, Bu Guru dia merasa yang paling pandai selalu dipuji.
dari beberapa nih anak yang diberikan hadiah, diberikan permen, ini banyak jawaban yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi jawaban benar. Jadi ini adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Selanjutnya adalah penghargaan itu menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan beberapa sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar. Ini adalah mereka yang menerima bayaran. Ini biasanya kinerjanya akan berhenti berkembang. Sama juga dengan anak didik kita. Ketika anak-anak didik mengerjakan sesuatu, kita memberikan penghargaan, anak didik itu nanti akan karyanya itu kinerjanya akan kurang berkembang. Selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid ini diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila menulis puisi. Nah, kreativitas kelompok ini akan berkurang dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberitahu ketika mereka mendapatkan tugas, tapi tidak ada penghargaan yang akan diberikan. Penghargaan bersifat menghukum. Penghargaan adalah hukuman yang sama dengan penghargaan, karena keduanya adalah mencoba mengendalikan seseorang. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, ini adalah salah satu kendali kita kepada murid kita. Berarti anak itu bukan berasal motivasi dari anak didik itu sendiri untuk melakukan pekerjaan. Ketika kita memberikan ranking, ini mereka yang anak-anak didik kita yang tidak mendapatkan ranking 1, ini adalah merasa orang yang paling dihukum. Makanya sistem ranking di sekolah sekarang sudah ditiadakan. Mungkin kalau anak yang pandai bisa mengikuti, tapi untuk anak-anak yang tidak bisa mencapai ranking 1, di bawahnya pasti mereka akan merasa anak yang paling dihukum. Oke. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan hukuman itu apa Bapak Ibu? Sifatnya berarti terencana atau tiba-tiba Bapak Ibu? Ya, hukuman ini bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Karena yang memutuskan guru, misalkan ada murid datang terlambat. Ayo, karena kamu terlambat 10 menit, silahkan kamu misalkan disuruh membersihkan kamar mandi. Nah, ini sifatnya tiba-tiba, jadi anak kaget lah. Ya, karena merasa kaget tidak siap dengan hukuman yang diberikan. Besok lagi terlambat lagi, hukumannya beda lagi karena sifatnya tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam membuat hukuman. Biasanya anak-anak ini tidak dilibatkan. Guru hanya spontan, ayo kalau bersihin mejanya atau disuruh lari gitu. Kemudian yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari bapak ibu guru sebelumnya. Jadi yang membuat hukuman itu bapak ibu guru saja. Jadi anak itu tidak dilibatkan. Misalkan tadi tidak mempersiapkan PR, sudah keluar tidak boleh mengikuti pelajaran bu guru. Jadi anak itu tidak tahu karena dia tidak dilibatkan. Kemudian yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Pada murid ini akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ada mungkin bapak ibu guru ketika anak didiknya melakukan kesalahan, ada mungkin yang tidak berupa fisik, disuruh lari itu berarti fisik, tapi ada juga yang berupa mungkin kata-kata. Nah, ini juga dapat menyakiti murid. Kemudian yang kedua, dapat kita simpulkan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Yang pertama, kalau konsekuensi ini sudah terencana Bapak Ibu atau sudah dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak antara guru dan murid. Yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu, tapi dalam waktu jangka yang pendek. Kenapa tidak panjang? Karena dia tahu ketika dia terlambat, misalkan Bapak Ibu sudah membuat konsekuensi
misalkan konsekuensinya disuruh menulis 5 kalimat. Nah, dia tahu, oh kalau saya terlambat pasti nanti saya disuruh ini. Jadi dia akan siap. Tapi itu juga memberikan pengaruh yang tidak nyaman pada siswa, tapi hanya jangka dalam waktu yang pendek. Kemudian yang kelima, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui oleh sebelumnya oleh guru. Jadi peraturannya dan konsekuensinya anak-anak itu sudah tahu. Jadi anak-anak akan merasa siap karena saya melakukan ini, saya harus melakukan ini, mendapatkan ini. Jadi anak-anak sudah siap karena mereka sudah dilibatkan dalam membuat konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu yang ketiga, ini adalah restitusi. Ini juga ilmu baru yang saya terima ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya ini bukan pada bagaimana perilaku menyenangkan orang lain atau menyenangkan bapak ibu gurunya atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Oke. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika murid kita, anak kita melakukan kesalahan, bukan berarti kamu sudah salah, kamu harus mengganti uang, kamu harus meminta maaf. Guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan atau membayar uang atau hanya sekedar meminta maaf. Ini tujuannya adalah murid belajar dari kesalahannya agar menjadi lebih baik di masa depan dan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai secara terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Ini membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman tadi kan paksaan, kamu harus ini, kamu harus begitu. Tapi pada restitusi ini adalah merupakan tawaran kepada anak didik kita. Ini menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah yang telah mereka berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa, kamu berbuat salah, itu manusiawi. Nah, nanti kalimat itu bisa menguatkan anak didik kita yang melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, pembicaraan ini bersifat tawaran, jadi menawarkan kepada anak didik kita, bukan berupa paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini akan melihat adanya keselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang
Ini adalah pertanyaan yang akan menguatkan anak didik kita karena telah melakukan suatu kesalahan. Oke. Selanjutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau murid paham setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Jadi berdasarkan melalui restitusi ini, anak-anak bisa menyadari kebutuhan apa yang akan mereka penuhi. Kemudian yang keenam adalah restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain. Jadi tujuannya bukan untuk mengomentari orang lain, tapi mengomentari diri sendiri dan dapat mengontrol dirinya sendiri untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, dari penjelasan Bapak Ibu dari pemaparan tadi, berarti disiplin positif itu ada dua, yaitu disiplin yang berbentuk konsekuensi dan disiplin yang berbentuk restitusi. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat anak didik kita ini ada yang usil? Iya ya, oh banyak. Nah, ada Bapak Ibu yang tahu kenapa anak didik kita itu usil? Cari perhatian. Oh, karena orang sayang. Oh, cari perhatian. Mencari jati diri. Oh, mencari jati diri. Bahasanya tingkat tinggi. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Jadi anak didik itu juga punya kebutuhan. Ketika mereka melakukan sesuatu hal di luar yang kita inginkan, berarti itu ada salah satu dari kebutuhan anak didik kita yang tidak terpenuhi. Misalkan ada anak didik kita itu ada temannya bawa jajan, terus satunya nangis, ditanya kenapa kok nangis? Itu Bu, jajanan saya diminta. Berarti ada anak didik itu salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Mari kita pelajari bersama Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir ada kesenangan. Nah, semua yang kita lakukan ini adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan anak didik kita itu pasti ada tujuannya. Ini kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ini adalah yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalkan makan, minum, kesehatan, rumah. Nah, ini adalah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak didik kita juga membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, pengen diakui atas prestasinya, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Biasanya anak didik itu ada beberapa anak, saya tidak suka kalau disuruh ini Bu, saya pengennya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan kebebasan. Kemudian ada yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalkan bermain dan tertawa. Nah, ini tadi ketika seseorang murid kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau
tersebut dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dari mereka. Oke. Nah, agar memenuhi kebutuhan anak didik tadi Bapak Ibu, kita bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Coba, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu guru ini menempati posisi yang mana ya? Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada pemantau, yang keempat ada teman, yang kelima ada manajer. Pasti salah satu di antara kita ini cenderung ke bagian mana posisi kita nanti pasti ada. Ya, di sini nanti kita belajar bersama. Saya juga banyak sekali ilmu dari guru penggerak ini yang ternyata apa yang saya pikirkan itu ternyata salah, kurang tepat ternyata. Dulu saya juga kalau menghukum tak kira dulu itu ya benar, ternyata salah. Iya. Oke. Ini yang pertama Bapak Ibu ada kontrol dulu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas nanti kamu tidak boleh istirahat. Ayo kerjakan dulu, selesaikan. Ini adalah salah satu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi guru ini butuh galak, lembut. Guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah kepada anak didik kita. Ayo diselesaikan, apa kamu tidak kasihan sama bu guru? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia nadanya tidak marah, pelan. Tapi ini juga membuat murid merasa rendah diri, merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah contoh kalimat pada membuat posisi merasa bersalah. Oke, yang ketiga ada posisi sebagai teman. Nah, pada posisi sebagai teman ini guru bertindak pada posisi tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi, melalui ajakan. Ayolah bantu demi bapak ya, nanti bapak kemarin kalau pulang sekolah. Nah, itu adalah teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian yang keempat ada pemantau. Memantau berarti mengawasi Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ketika murid ada yang terlambat, ayo peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya kita memantaukan, anak-anak sudah tahu. Misalkan peraturan sudah dibuat, apa konsekuensinya. Itu berbentuk sebagai pemantau. Kemudian posisi yang kelima ada sebagai manajer. Ini posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid ini agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi di sini sebagai manajer, nanti kita sebagai Bapak Ibu guru berperan sebagai pamong. Jadi menuntun anak didik kita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Nah, apa yang kita yakini? Nah, apakah kamu meyakininya? Ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang akan dilontarkan sebagai posisi manajer. Nah, agar Bapak Ibu lebih memahami posisi kontrol guru, silakan Bapak Ibu simak video berikut. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat yang mana posisi saya ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Makanya ketika posisi manajer tadi ditekankan pada keyakinan nilai kebajikan apa yang ditanyakan kepada anak tadi. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini nanti yang akan kita jadikan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan memecahkan konflik dari permasalahan tersebut. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Nah, daftar kebajikannya nilai-nilai kebajikan tadi apa yang sudah kita sepakati misalkan dengan anak didik kita. Jadi ada beberapa yang kita yakini. Mungkin kalau di anak kelas 1 ya diambil yang lebih sederhana. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Sama, jadi ambil beberapa yang menjadi poinnya. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Kemudian buat poster yang dimuat di media sosial. Kalau saya lebih membuatnya itu ditempel di depan kelas agar anak didik itu melihat, mereka mengingat keyakinan apa yang telah mereka sepakati. Oke. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan fondasi pada anak didik kita ketika melakukan suatu kesalahan atau permasalahan. Nanti fondasinya adalah ini, keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih
pertama ada curah pendapat tentang peraturan yang disepakati, kemudian mencatat semua masukan dari murid. Gantilah kata yang negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju. Kemudian setelah itu anak didik yang sudah menuliskan nilai kebajikan yang disepakati harus menandatangani hasil keyakinan kelas dan menempel di kelas. Nah, ini adalah implementasi kegiatan saya tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini yang pertama ada curah pendapat. Kita tanya kepada anak didik, apa yang kalian inginkan dari kelas kita? Misalkan anak didik, Bu, saya mau ketika pembelajaran saya tidak diganggu oleh teman saya, Bu. Kemudian ada, Bu, saya pengen kelas saya selalu bersih, Bu. Nanti kita minta anak didik satu-satu kita memfasilitasi dengan memberikan kertas pada anak didik kita untuk menuliskan apa keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang kedua ini sudah ditulis di sini di kertas ini. Nanti kalau sudah anak-anaknya sudah ditulis semua itu nanti kita tempelkan di sini. Semua boleh satu, boleh lebih, boleh. Nah, kalau sudah ditempel nanti kita bahas bersama, pasti dari anak didik satu kelas itu ada yang sama. Kalau semua kita jadikan keyakinan kelas nanti akan terlalu banyak. Jadi kita mengkerucutkan, disimpelkan, disederhanakan. Misalkan tadi ada yang bilang, Bu, saya pengen ketika saya mengerjakan tugas teman saya tidak mengganggu. Berarti nanti kita ambil nilai kebajikannya tentang apa itu? Saling menghormati. Kemudian ada misalkan ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan, itu kan juga sama nilai kebajikan yang akan diambil, yaitu tentang menghormati. Kemudian misalkan ada anak kita yang bilang datang tepat waktu, Bu, misalkan mengerjakan PR, menumpuk PR dengan tepat waktu, berarti nanti keyakinan yang kita sepakati adalah tentang kedisiplinan. Nah, langkah-langkah membuat restitusi ini yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi identitas yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 kegiatan dalam melakukan kegiatan restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi walaupun anak didik kita itu melakukan kesalahan, mereka itu pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya itu bukan dari luar tapi dari dalam. Nah, kalimat yang bisa digunakan ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan atau permasalahan untuk menstabilkan identitas adalah yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tugasnya guru nanti adalah sebagai pamong, jadi menuntun anak didik tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian ada ini validasi tindakan yang salah. Bisa menggunakan kalimat ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Walaupun anak itu sudah melakukan kesalahan, kita bisa menguatkannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika anak itu mungkin dalam pandangan kita anak itu berbuat salah, tapi anak itu pasti ada alasannya kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati?
samping. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah implementasi dari segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada anak didik yang melakukan kesalahan. Di sekolah kami itu kedatangan dari kampus mengajar itu ada 4 siswa ketika 4 mahasiswa ketika mereka mengajar di kelas 6 itu pasti mereka lapor ke saya dulu. Mau masuk itu pasti bilang gini, Bu, nanti minta tolong ya anak didiknya muridnya diberitahu ya Bu, soalnya kalau sama saya tidak tahu nggak Bu, mesti tidak mau mengerjakan tugas. Dari masalah itu saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan menyimak, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pada anak didik Bapak Ibu semua. Bu Kontari, tadi saya sama teman-teman itu kan habis ngajarin adaptasi di teknologi di kelas 6. Terus ada beberapa siswa yang dia rame sendiri, terus gak mau ngerjain tugas gitu Bu. Jadi mau minta tolong mereka dinasihatin gitu Bu, biar manut, biar lebih baik lagi. Oh iya, terima kasih Mbak Tika. Tadi murid saya namanya siapa saja yang rame Mbak? Ada Edi sama Asa. Oh iya, nanti biar Mas Edi sama Mas Azhar saya panggil, nanti biar saya bimbing. Terima kasih Mbak atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu. Mas Azhar, Mas Edi, apakah kalian tahu kenapa kalian dipanggil Bu Guru ke sini? Tidak. Nah, kemarin Bu Guru itu dapat laporan dari kakak-kakak kampus mengajar, katanya ketika mereka menyampaikan materi adaptasi teknologi di kelas 6, Mas Azhar sama Mas Edi ramai dan tidak mau mengerjakan tugas. Apakah itu benar? Benar. Kalau benar, menurut kalian apakah perbuatan kalian ramai sendiri, tidak mau mengerjakan tugas, itu perbuatan yang baik? Tidak. Tidak. Berarti kalian tahu ya bahwa perbuatan kalian itu tidak baik? Iya. Ya. Nah, di sini Bu Guru tidak mau mencari kesalahan siapa yang salah, Mas Azhar atau Mas Edi. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Mari kita cari solusi terbaik dari masalah yang kalian hadapi. Sebelumnya Bu Guru pengen tahu alasan apa kenapa kalian ketika diajar oleh kakak-kakak kampus mengajar itu ramai dan tidak mau mengerjakan tugas. Kalau Mas Azhar alasannya apa? Karena bukan guru saya. Oh, karena bukan gurunya Mas Azhar. Kalau Mas Edi alasannya apa? Karena orang baru. Oh, karena orang baru. Nah, tadi kalian ramai terus tidak mau mengerjakan tugas. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati? Tidak. Tidak. Apakah kalian masih ingat kesepakatan apa saja? Masih. Oh, masih. Coba sebutkan apa saja? Disiplin waktu. Oh, disiplin waktu. Siswa menaati peraturan sekolah. Ah, ya, betul. Apalagi? Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Iya. Terus? Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Nah, dari keempat tadi keyakinan kelas, nomor berapa berarti yang sudah kalian langgar? 3 dan 4. Oh, 3 dan 4. Nomor 3 tadi apa? Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Iya, ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Berarti kalian kemarin malah ramai sendiri ya ketika kakak-kakak kampus mengajar. Kemudian yang keempat tadi kalian melanggar yang apa? Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Berarti kalian tidak menghormati kakak kampus mengajar karena apa? Karena ramai sendiri, ya toh? Karena tidak mau mengerjakan tugas. Nah, kalian sudah tahu bahwa perbuatan kalian itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan? Minta maaf. Iya, minta maaf. Apalagi? Kami akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oh iya, bagus sekali apa yang akan kalian lakukan nanti. Kira-kira kalian akan melakukannya kapan? Mulai kapan? Besok, iya. Nanti kalian besok berarti bertemu dengan kakak-kakak kampus mengajar, minta maaf dan jangan mengulanginya lagi ya. Ya, terima kasih pada Mas Edi dan Mas Azhar. Sekarang silahkan kembali lagi ke dalam kelas. Terima kasih. Iya. Minta maaf ya, Kak. Ya, maaf
jangan ulangi ya. Kita maaf kita. Ya, jangan ulangin ya. Sudah boleh sama. Bapak Ibu, nah dari video tadi saya sudah menerapkan segitiga restitusi pada anak yang tidak menghormati tidak menghormati orang lain. Pada kasus tadi kita nanti tinggal menanyakan pada anak didik kita keyakinan apa yang sudah disepakati. Nanti kalau ada masalah kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sesi tanya jawab. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir yaitu budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan dan pembiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat menumbuhkan karakter positif sehingga menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan budaya positif. Mungkin hanya beberapa yang perlu ditambahi dan perlu dikembangkan lagi. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Dewi dari Pendiri SD Negeri 1 Lajer ingin bertanya kepada Ibu Guru Kali masalah posisi kontrol. Saya mau menanyakan posisi kontrol guru yang manakah yang cocok diterapkan untuk sekolah dasar SD. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu kira-kira posisi kontrol mana Bapak Ibu yang paling tepat digunakan di SD Bapak Ibu? Yang ke posisi kontrol yang kelima. Ada 5 posisi tadi, yang keberapa kira-kira Bapak Ibu? Iya, yang manajer. Nah, posisi kontrol yang paling bagus adalah yang kelima, yaitu posisi manajer, karena kita sebagai guru bukan mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing anak didik kita agar menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian dapat mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya. Tadi ada semacam keyakinan kelas, ada konsekuensi kelas. Ya kalau saya masih bingung, kalau di kelas-kelas SD itu biasanya ada namanya kesepakatan kelas. Nah, itu sebenarnya ada sama nggak sih kesepakatan kelas, keyakinan kelas, atau konsekuensi kelas, atau peraturan kelas? Bagaimana itu Bu? Terus itu yang pertama. Yang kedua, yang ini saya tanyakan kembali, apakah itu mungkin diterapkan bisa di semua level jenjang sekolah? TK mungkin, atau mungkin jangan bicara TK lah. Kelas 1 dengan kelas 6 mungkin beda Bu. Mungkin kelas 6 bisa. Tapi kelas 1 apa yang mungkin bisa diajak? Wah, diceritain orang itu apa Bu, orang mudeng aku Bu, jasa kelas itu. Kira-kira kelasnya apa lah? Kira-kira untuk hal yang kelas rendah terutama, mungkinkah itu restitusi segitiga bisa diterapkan di situ? Atau mungkin ya bisa, tapi bagaimana untuk caranya, atau triknya, atau tipsnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syukur atas pertanyaan yang luar biasa dan banyak sekali. Oke, yang pertama tadi yang ditanyakan tentang peraturan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya. Iya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama dulu yang peraturan kelas. Oke. Bapak Ibu pernah buat peraturan di kelas? Nah,
bedanya dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dengan anak didik. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya, bukan hanya gurunya saja, tapi dua-duanya, gurunya dan muridnya. Nilai kebajikan apa yang telah disepakati, dengan cara apa? Dengan membuat keyakinan kelas tadi. Nilainya apa? Mungkin tadi saling menghormati, kemudian mungkin disiplin, terus peduli, jujur. Nah, itu adalah salah satu dari nilai keyakinan. Jadi nanti ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, nanti kita akan mengingatkannya kembali keyakinan kelas apa yang sudah kalian sepakati. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak? Pertanyaan yang kedua, apakah bisa diterapkan di semua jenjang? Iya, ini berlaku pada semua jenjang Bapak Ibu. Jadi bisa dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kelas 1 apa bisa Bu? Nah, berarti kalau kelas 1 ya jangan disamakan dengan kelas yang tinggi. Jadi kita kalau di kelas 1 bisa menggunakan yang lebih sederhana. Misalkan saling menyayangi, mungkin datang tepat waktu, jadi yang sesuai dengan umur anak-anak. Jadi di TK pun juga bisa. Jadi lebih sederhana. Maka nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Sudah jelas semua nih Bapak Ibu? Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktu yang diluangkan pada kegiatan hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat siang. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak ada, nah agar lebih memahami tentang materi apa yang sudah saya paparkan tadi, silakan Bapak Ibu mengerjakan post test. Bapak Ibu, nah ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu pada kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat, dapat kita terapkan untuk anak didik kita. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara sudah kita jalani bersama. Sebagai wujud rasa syukur kita atas lancarnya acara pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, silakan anak-anak tulis keyakinan yang kalian inginkan dalam pelajaran. Yuk, kira-kira kamu pengen kelas kalian tuh seperti apa? Aku pengen sekelas kalau kita ada buku tidak berisi siapa yang belum?